Korlantas Polri resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas one way nasional pada Minggu 6 April 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat di gerbang tol Kalikangkung. Flag off ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama para menteri dan pejabat terkait. Sebelumnya, rekayasa lalu lintas sudah mulai diterapkan sejak 3 April, mulai dari kontraflow hingga one-way lokal sebagai langkah antisipasi lonjakan kendaraan saat arus mudik dan balik lebaran. Namun dengan diberlakukannya one-way nasional dan kontraflow secara bersamaan, sejumlah pertanyaan pun muncul. Sejauh mana kesiapan infrastruktur tol, khususnya rest area, dalam menampung ledakan volume kendaraan dan pemudik? Bagaimana sistem pengawasan di lapangan akan berjalan? Apakah skema ini akan efektif saat puncak arus balik Lebaran 2025? Baru saja kita melaksanakan kegiatan flag off untuk one way nasional. Setelah kita melaksanakan evaluasi bersama antara tim dari Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, dengan jajaran lalu lintas, berdasarkan hasil traffic counting yang kita ikuti mulai dari kemarin sore sampai dengan tadi malam, karena memang sudah melebihi rata-rata yang kemudian kita putuskan bahwa pagi ini one way nasional dilaksanakan mulai dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kontraflow 2 lajur dari kilometer 70 ke kilometer 1 lajur dari kilometer 36. Tentunya kita juga tetap mempersiapkan alternatif lain apabila dengan one way nasional ini ternyata kemudian tetap masih ada kemacetan, dengan mempersiapkan strategi, mempersiapkan Cisumdawu untuk menjadi pengurai, dan juga kita sudah rapat bahwa apabila itu diperlukan untuk tarif tolnya akan digratiskan. Kemudian juga untuk dari Jawa Barat, dari DKI yang mengarah ke Jawa Barat tetap bisa berjalan. Nah, kita siapkan jalur sehingga kita harapkan baik yang dari barat ke timur ataupun timur ke barat sama-sama bisa berjalan. Dan tentunya kegiatan one way ini akan terus kita ikuti dinamikanya di lapangan, dan harapan kita pemudik tetap hati-hati karena kita mengharapkan mereka bisa sampai di Jakarta ataupun sampai tempat tujuan dengan aman dan dengan selamat. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan sebanyak 50% atau hampir 1,1 juta pemudik telah kembali ke Jakarta pada arus balik Lebaran 2025 sampai dengan hari Sabtu kemarin. Sisanya ini masih akan kembali ke Jakarta pada beberapa hari ke depan, termasuk juga dengan hari ini pemirsa yang masih menjadi puncak arus balik Lebaran 2025. Dan untuk mengantisipasi adanya lonjakan pemudik yang akan kembali ke Jakarta, Korlantas Polri menerapkan one way nasional yang diberlakukan mulai Minggu pagi hari ini dari gerbang tol Kalikangkung. Lantas, apakah penerapan rekayasa lalu lintas seperti one way lokal, kemudian one way nasional, dan juga kontraflow ini efektif untuk mengatasi adanya lonjakan pemudik yang akan kembali ke Jakarta? Kita akan membahasnya pemirsa. Malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber, saya mau sapa terlebih dahulu yang sudah hadir di studio TV One. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Pak Yayat Supriyatna, pengamat transportasi. Mohon maaf lahir batin Pak Yayat. Sama-sama Mbak Vena. Sehat Pak Yayat? Baik, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Pak Yayat, pemirsa, saya juga tersambung
bergabung bersama dengan dua narasumber saya. Pertama saya mau sapa terlebih dahulu ada Kombes Aris Syahbudin selaku Kabak Ops Korlantas Polri. Assalamualaikum, selamat malam Pak Aris. Waalaikumsalam Mbak Pena. Baik. Selamat malam. Selamat malam Pak Aris. Selain Pak Aris juga kami sudah terhubung bersama dengan influencer otomotif. Sudah ada Mas Ridwan Hanif. Assalamualaikum, selamat malam Mas Hanif. Waalaikumsalam, malam Mbak. Oke, baik. Mungkin saya pertama mau ke Pak Aris terlebih dahulu. Pak Aris, sejak pagi hari ini, hari Minggu pagi, rekayasa lalu lintas one way nasional ini sudah diterapkan dimulai dari gerbang tol Kali Kangkung. Tapi Pak, banyak yang bertanya-tanya apa sebetulnya perbedaan antara one way nasional dan juga one way lokal. Pak Aris. Baik Mbak Pena, jadi pemberlakuan one way lokal itu kita lakukan berdasarkan penggal-penggal ruas yang memang dianggap terjadi kepadatan dan kita bisa memaksimalkan ruas tersebut dengan beberapa pertimbangan, antara lain ruas tersebut mungkin arah sebaliknya itu tidak terlalu padat hingga kita bisa memaksimalkan di lokasi-lokasi mana yang memang perlu terjadi penarikan dan pemaksimalan ruas-ruas jalan tersebut yang ada. Kita ketahui bahwa one way atau kontraflow adalah upaya kita untuk menambah kapasitas arus lalu lintas yang dapat dilintasi pada ruas-ruas jalan tertentu termasuk ruas tol maupun jalur arteri. Karena terjadinya ketidakseimbangan antara ruas yang berlawanan. Jadi kita ketahui pada saat arus mudik itu lebih banyak kendaraan yang keluar ke arah dari Jakarta, baik itu ke arah timur, selatan maupun ke arah barat. Namun begitu arus balik itu kendaraan akan lebih mendominasi dari wilayah yang luar menuju arah Jakarta. Dan ini kita buat keseimbangan dengan memanfaatkan ruas-ruas tersebut. Jadi kita lakukan kegiatan tersebut bersifat lokal apabila memang bangkitan arus berdasarkan perhitungan kita hanya di ruas-ruas tertentu, hanya di spot-spot tertentu. Namun berdasarkan perhitungan kita, mulai tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7 ini menjadi diproyeksi akan menjadi puncak arus mudik. Dan ini terlihat dari adanya bangkitan arus lalu lintas terutama dari arah timur, dari arah Surabaya, kemudian dari Jogja, dari Solo, dan memasuki Kali Kangkung itu akan terjadi lonjakan arus kendaraan yang kalau kita hanya mengandalkan ruas jalur existing itu tidak akan dapat menampung. Hingga kita memberlakukan one way nasional di puncak arus balik ini dari mulai kilometer 414 sampai dengan kilometer 70, kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan kontraflow dari kilometer 70 sampai dengan 47 dan selanjutnya satu lajur sampai dengan kilometer 36. Kenapa di ruas tol Cikampek kita tidak melakukan one way? Karena arus bangkitan dari Jakarta menuju Bandung maupun ke arah Cikopo itu juga masih cukup tinggi hingga hanya diberlakukan kontraflow. Dan di ruas tol Cikampek untuk ruas jalurnya juga lebih luas, ada yang 3, ada yang 4, berbeda dengan ruas-ruas sebelumnya seperti Cipali yang hanya 2 atau 3 lajur masing-masing ruas. Jadi demikian perbedaan antara pemberlakuan one way, baik itu lokal maupun nasional, maupun pemberlakuan kontraflow berdasarkan karakteristik permasalahan yang dihadapi di masing-masing ruas jalan tersebut. Demikian Mbak Pen. Baik, Pak Aris, untuk penerapan rekayasa lalu lintas ini diberlakukan secara situasional atau ada waktu tertentu sampai rekayasa lalu lintas seperti one way nasional, one way lokal sampai dengan kontraflow ini akan diterapkan tentunya di masa puncak arus balik lebaran ini? Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa pemberlakuan manajemen rekayasa lalu lintas itu berdasarkan beberapa parameter. Yang pertama adalah berdasarkan counting yang kita hitung hingga menghasilkan PCR yang memang sudah tidak ideal bagi level of service-nya jalan tersebut hingga kita perlu menambah kapasitas. Setelah itu kita akan memperhatikan bangkitan arus lalu lintas yang ada. Ya, ini akan mempengaruhi sampai kapan kita melaksanakan rekayasa tersebut. Sebagai contoh, apabila nanti bangkitan arus lalu lintas dari arah timur dari Semarang semakin kecil dan dari kita mungkin akan memperpendek gitu. Jadi itu yang parameter kedua. Parameter ketiga adalah yang tadi saya sampaikan, kita akan memperhatikan ruas jalan yang akan kita gunakan untuk melakukan rekayasa tersebut. Kemudian kita juga akan memperhatikan kapasitas jalan-jalan yang lain yang akan terpengaruh akibat
pemberlakuan manajemen rekayasa yang dilakukan. Seperti contoh bahwa kita akan bisa menghitung bagaimana situasi ruas arteri nantinya apabila kita memberlakukan one way dari mulai Kali Kangkung sampai dengan Cikampek ini. Jadi 4 parameter tersebut kita gunakan berdasarkan data yang ada untuk melakukan kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas, baik itu berupa one way maupun kontraflow, dan itu juga akan mempengaruhi kapan kita memberlakukan dan kapan kira-kira kita akan menghentikan. Jadi semuanya dilakukan secara dinamis berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Demikian Mbak Vina. Oke, semuanya bersifat dinamis dan ada 4 parameter yang kemudian ini menjadi pertimbangan oleh pihak kepolisian untuk menerapkan one way ataupun rekayasa lalu lintas, dan kapan ini rekayasa lalu lintas akan segera diberlakukan. Saya mau minta respon dari Pak Yayat. Pak Yayat, melihat adanya rekayasa lalu lintas seperti one way nasional begitu, efektif gak sih untuk menekan adanya jumlah peningkatan pemudik yang akan kembali ke Jakarta? Pertama kita apresiasi dulu ya kerja keras Korlantas, jajaran Kementerian Perhubungan, juga operator jalan tol. Kekuatan dari one way ataupun kontraflow itu adalah pada data. Tadi Pak Aris berapa kali menyebutkan traffic counting-nya. Ya. Jadi berapa jumlah kendaraan yang bergerak. Ini memang menarik. Kalau traffic counting-nya dari operator, pasti Jasa Marga atau operator jalan lain sudah memberikan data. Nah, kenapa one way tadi dikatakan diberlakukan dan kontraflow? Menarik tadi kan, kita untuk mengukur kapasitasnya. Jadi kapasitas jalan itu, kalau misalnya VCR sudah di atas 1 misalnya, itu kan levelnya turun. Ada A, B, C, D. D itu misalnya udah 20 km lah, udah lambat sekali ya kan. Ibaratnya tuh pamer di ranjang, padat merayap di dalam antrian panjang ya kan. Nah, jadi di sini kan bikin andilau lah antara dilema dan kegalauan ya kan. Nah, pertanyaan itu tadi, maka dibuatlah polanya one way ini misalnya untuk menarik. Nah, kalau dikatakan bahwa sudah 50%, berarti ada potensi sisanya 50% lagi. Nah, ini menarik. Apakah hari ini dengan one way ini, kalau menurut data prediksi yang dikeluarkan, itu akan bergerak lebih kurang 21% atau lebih. Berarti potensi tarikannya dengan one way ini bisa saja 25%, atau misalnya lebih padat bisa 30%. Kemudian pilihannya kan tinggal pada hari Senin dan hari Selasa. Ya. Yang kemungkinan menarik adalah hari ini kemungkinan bisa terjadi puncak. Kenapa? Para pekerja yang non ASN Sudah bekerja. kembali besok ya. Yang ASN hari Selasa bisa fleksibel nih melalui work from anywhere. Ya. Jadi ada pilihan waktu. Karena kita tahu kan pasti yang mudik rata-rata kerja ya, apalagi kendaraan pribadi. Nah, di sini yang menarik, tapi kita perlu cermati tadi ya, yang perlu dikatakan oleh Korlantas tadi. Pertama gini, dari 414 di Kali Kangkung Semarang ditarik ke kilometer 70 di Cikatama. Nah, di sini yang perlu kehati-hatian adalah dari Cikatama ke arah Jakartanya, ke arah Bodetabek. Kenapa? Itu diberlakukan kontraflow. Ya. Ada arus yang dari sana yang kemungkinan sebagian akan digunakan. Nah, di sini kemungkinan besar kepadatannya tinggi. Karena dari sana dianggapnya kan lancar nih. Ya, agak ada padat ya. Kecuali kalau ada terurai, sebagian masuk ke Bandung atau sebagian lagi ke Jabodetabek. Tapi menurut prediksi saya, kemungkinan besar mereka masuk ke Jabodetabek dan ada kepadatan lebih tinggi. Nah, di sini menurut saya perlu antisipasi yang kita sikapi dengan penuh kehati-hatian. Nah, yang kedua, lancar atau tidak lancar? Ini kan orang bertanya. Ya. Kalau misalnya dari Semarang, dari Jakarta ke Semarang, normalnya berapa jam? Kalau normal bisa 5-6 jam. Kalau kecepatannya rata-rata 80-100. Tapi dengan kepadatan seperti ini, kemungkinan besar itu kecepatan rata-rata 30 atau 40 lah. Tidak seperti biasa. 40 km per jam. 40 km. Artinya ada kemungkinan pelambatan perjalanan. Biasa 6 jam, kemudian bisa belasan jam. Misalnya lebih lah dari 10 jam. Nah, ditambah satu nanti yang perlu dicermati, rest area. Ini bisa menjadi persoalan. Maka kita menghimbau kalau bisa supaya tidak berkonflik di rest area. Mungkin informasi ini bisa ditampung oleh masyarakat. Ada baiknya keluar saja, misalnya Brebes keluar sebentar atau Cirebon keluar sebentar. Waktunya lebih luang. Dan satu hal lagi, jangan terburu-buru.
ya kan? Jadi menikmati perjalanan ini agar aman dan nyaman, bukan cepat-cepat loh dalamnya. Mudik aman dan nyaman. Nyaman, mudik aman, nyaman. Lancar iya, tapi kelancaran itu relatif, tergantung level of service dari jalan tersebut. Oke, tapi kalau Pak Yayat sendiri, ini kan tadi menyinggung soal rest area, Iya. kemudian menyinggung juga soal adanya kesiapan infrastruktur tol. Iya. Tapi mungkin sebelum ke Pak Yayat, saya mau minta langsung ya Iya. pendapat dari Mas Ridwan Hanif yang mungkin juga pernah merasakan mudik begitu dalam situasi Lebaran, atau mungkin Mas Ridwan Hanif tahun ini mudik juga, Mas? Kembali ke Jakarta atau bagaimana nih, Mas? Iya. Jadi mudik kali ini saya ke Jakarta bersama keluarga. Jadi kadang-kadang kita di Jakarta, kadang-kadang kita di Jawa Tengah. Dan biasanya ketika saya mudik, saya selalu update dengan jadwal kapan itu one way diberlakukan. Setuju. Karena ketika ada opsi, ada misalkan saya dari Jakarta mau ke Klaten, saya selalu mencari jadwal-jadwal one way itu diberlakukan. Kenapa? Karena ketika one way-nya itu diberlakukan, itu akan sangat membantu perjalanan menjadi lebih cepat. Karena saya merasakan sendiri manfaatnya ya, antara yang one way dan tidak one way itu perbedaannya mungkin bisa beda sampai 2-3 jam. Sudah gitu ketika one way diberlakukan, otomatis kan yang namanya rest area itu jadi terbagi dua. Ada yang searah dari jalur yang sebenarnya di sebelah kiri, dan yang di lawan arah sebaliknya. itu rest area-nya juga bisa kita gunakan. Umumnya kalau misalkan kita dari arah sebaliknya kita jalan one way, saya menggunakan jalur sebelah kanan yang one way, dan saya menggunakan rest area karena cenderung relatif lebih sepi dibandingkan ambil jalur yang semestinya di sebelah kiri. Jadi Dan nggak pilihan. cuma itu saja, ketika kita mau jalan dari, misalkan saya kali ini seperti tahun ini saya jalannya itu dari Klaten justru ke Jakarta, saya juga mencari kapan waktu one way, karena ketika kita arahnya berlawanan dari one way, nah, itu juga membuat perjalanan kami lebih lama karena kami harus keluar dari tol. Jadi buat saya one way itu sangat bermanfaat ya. Semoga setiap, nggak cuma Lebaran aja, tapi kayak misalkan lagi tahun baru atau lagi libur anak sekolah, ketika terjadi kepadatan yang sangat banyak gitu, one way ini bisa diterapkan, tapi dengan pengumuman yang jelas, sehingga para orang-orang yang ingin berjalan ke arah tidak sesuai dengan arah mudik itu bisa mendapatkan informasi dan tidak terjebak harus melewati jalan yang tidak masuk tol. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi saya apresiasi sekali, saya senang sekali jika one way ini diberlakukan ketika mudik sedang puncak-puncaknya. Oke, seperti Mas Ridwan Hanif, ini adalah salah satu mungkin masyarakat, contoh masyarakat yang selalu mengupdate informasi sebelum melakukan perjalanan mudik kembali ke Jakarta. Ini memang harusnya dilakukan. Ditahan dulu, Pak Yayat, ditahan dulu. Kita masih panjang segmennya. Karena usai jeda mungkin Pak Yayat ada yang ingin disampaikan, tapi nanti usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog kita, tadi mungkin merespon apa yang disampaikan oleh Mas Ridwan Hanif mengenai ia yang selalu memantau begitu update perkembangan terbaru soal rekayasa lalu lintas termasuk dengan one way. Ada yang ingin direspon Pak Yayat? Yang pertama kita respon dari upaya Korlantas ya, mengupdate melalui medsos kapan jadwal one way atau misalnya kontraflow itu diberlakukan, pada jam dan waktunya. Yang kedua kita kayak Mas Hanif ya kan, mencari netizen atau masyarakat yang mudik yang selalu update terkait dengan data dan informasi. Jadi sekali lagi data informasi memberikan rasa nyaman. Karena sekali lagi ini perjalanannya panjang. Bisa lebih dari 6 jam sampai 10 jam. Itu sangat menarik informasi. Karena sekali lagi berdasarkan hasil temuan beberapa hari yang lalu, masyarakat tuh lebih senang mendapatkan informasi one way dibandingkan diskon tarif. Oh justru lebih ke one way daripada diskon tarif. Iya, karena masyarakat sekarang bukan berapapun tarif tolnya gue nggak peduli dah, yang penting saya cepat nyampe, saya aman di situ. Karena ini waktu perjalanan dianggap lebih penting dibandingkan sekedar penurunan tarif. Karena ada cost juga yang dikeluarkan. Ada cost kalau yang misalnya dikeluarkan. Macet panjang gitu nah, ya. tadi dari Mas Hanif pernyataan yang menarik, beliau mengatakan tentang pemanfaatan rest area. Kalau misalnya satu lajur saja, dia rest area kan ada kiri, ada kanan. Tapi kalau ada dua, ya orang tinggal pilih. Cuma di sini ada sedikit kecemburuan kalau kita bawa mobil itu. Kok di sebelah kiri lancar, di sebelah kanan lancar. Dan itu waktu arus mudik, ya kan, itu ada temuan,
apakah di Cipali atau tidak, mereka yang memotong. Karena dia melihat ada ketidakseimbangan. Kan nanti kiri sama kanan lajurnya ini mungkin Korlantas bisa menjelaskan ini. Karena masyarakat pun kadang-kadang nggak tahan tuh. Kalau udah gini kan kayak sindrom dangdut. Antara tahan mana dan mana tahan. Tekanan itu akan mempengaruhi mental kan. Mental orang yang mungkin tidak sabar, ingin lelah dan sebagainya. Ada aspek psikologis. Jadi saya kira perilaku pengendara akan sangat melihat kepada tingkat kelancaran. Nah jadi ini kan menarik. Bagaimana ketika dua lajur digunakan, kiri kanan, orang suka biasanya tidak sabar. Karena menunggu waktu yang terlalu lama. Di sini memang yang penting adalah jangan hitung-hitung waktu deh. Artinya nikmati saja perjalanan itu. Yang penting aman gitu dulu. ya. Aman, lancar. Dengan kecepatan rata-rata katakanlah level of service jalannya tidak drop banget lah. Masih kira-kira kisaran 40 itu masih nyaman lah. Tidak drop balik sampai 20 dan sebagainya. Oke, mungkin langsung kita tanyakan saja ke Pak Aris. Pak Aris, ini kalau kita mendengar ya pernyataan dari dua narasumber kita menyinggung soal infrastruktur tol, begitu soal lajur dan juga soal rest area. Kesiapannya seperti apa untuk bisa memastikan bahwa ketika kepadatan ataupun lonjakan terjadi, infrastruktur tol baik itu rest area juga semuanya sudah aman, siap dan juga lancar digunakan? Baik Mbak Pena, bahwa sebelum kita melaksanakan menggelar operasi, pasti kita melaksanakan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, baik itu jalan tol, Kementerian Perhubungan, termasuk pemerintah daerah. Permasalahan-permasalahan krusial, permasalahan yang menjadi tradisi yang timbul pada saat pelaksanaan mudik Lebaran, ya seperti rest area, kemudian kapasitas ruas jalan, itu terlalu kita evaluasi tiap tahun. Sebagai contoh bahwa kita sampaikan bahwa rest area ini kan menjadi permasalahan tradisional tiap tahun. Berapapun kapasitasnya ditambah, itu tidak akan mencukupi pada saat terjadi puncak masyarakat itu akan berjalan. Nah ini kita sikapi dengan cara bahwa seluruh kementerian berhubungan dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan, termasuk kami satuan lalu lintas dan Polres itu menyiapkan lokasi-lokasi pengamanan yang kita sebut Pospam maupun Posyan, di jalur-jalur arteri termasuk pintu-pintu keluar ruas tol yang ada. Ini salah satu upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang agak terhambat karena terjadinya kepadatan rest area. Kemudian dari pihak pengelola tol itu sendiri sudah menyampaikan, memastikan bahwa apabila kita berjalan dari Semarang menuju Jakarta dan kemudian kita keluar sebentar ke pintu tol terdekat untuk beristirahat, pada saat kita masuk kembali, total untuk biaya tolnya itu sama, jadi tidak kemudian keluar dan kita masuk lagi kemudian biaya tolnya agak jadi lebih tinggi. Apalagi tadi Pak Yayat bilang bahwa masyarakat itu tidak terlalu memperhatikan berkaitan dengan jumlah, tapi yang penting lancar, yang penting keinginannya itu terpenuhi. Dan ini kita coba untuk melaksanakan rekayasa terhadap evaluasi yang ada, termasuk beberapa penambahan infrastruktur yang ada. Ya, baik itu infrastruktur untuk kendaraan maupun infrastruktur jalan itu sendiri. Sebagai contoh bahwa terjadi peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Itu dari teman-teman kementerian itu sudah menambah jumlah kapasitas SPKLU. Kemudian dari ruas tol itu sendiri tadi disampaikan bahwa kita mempunyai ruas tol Japek 2 Selatan. Walaupun ini masih bersifat fungsional, tapi apabila terjadi kepadatan yang memang sudah cukup tinggi di ruas tol Jakarta Cikampek, kita akan mengoperasionalkan tol Japek 2 Selatan yang nanti akan seluruh kendaraan yang dari Bandung itu akan kita keluarkan di Sadang. Kemudian masuk ke tol fungsional sampai dengan mendekati daerah Deltamas sejauh 30,5 kilo. Kemudian melanjutkan di jalan industri sampai dengan memasuki kembali ruas tol di kilometer 37 dan 34. Ini salah satu upaya kita untuk memastikan infrastruktur yang ada itu dioptimalkan penggunaannya dalam rangka melayani masyarakat di tengah kepadatan pada saat melaksanakan balik maupun mudik ini. Demikian Mbak Pena. Oke, Pak Aris, ini di layar kaca TV One saat ini juga kami sudah menghadirkan
gambar terbaru situasi dari gerbang tol Cikatama yang nampaknya ini terjadi kepadatan, ramai sekali kendaraan-kendaraan yang akan kembali ke Jakarta ditambah cuaca hujan yang mengguyur kawasan tersebut begitu. Tapi mungkin Pak Aris sudah menyiapkan skema lain Pak jika memang jumlah pemudik yang akan kembali ke Jakarta justru melebihi apa yang sudah diprediksi oleh pihak kepolisian. Apa yang sudah disiapkan antisipasinya, Pak Aris? Baik, kalau kita lihat ini memang sudah kita prediksi karena bangkitan dari arah Semarang, kemudian dari arah Solo itu dari tadi siang sudah cukup tinggi. Dan apa yang dilihat ini sebetulnya kalau kita lihat di CCTV selanjutnya itu bahwa terjadi hambatan itu ada di gate-nya. Gate tol ini sudah dibuka secara optimal, 26 gate tol dibuka secara maksimal. Namun ini sekaligus kita menghimbau kepada masyarakat, salah satu yang menjadi hambatan adalah kehabisan saldo tol itu sendiri. Ini kalau kita lihat CCTV setelahnya itu lancar, ya, masih mencukupi untuk masyarakat melintasi, baik itu masuk melalui ruas kontraflow maupun ruas existing. Itu memang terjadi kepadatan tapi masih bisa berjalan dengan cukup baik kecepatannya. Jadi memang permasalahan di gate tol Cikatama ini adalah salah satunya banyaknya masyarakat yang kehabisan saldo dan ini cukup memakan waktu. Kemudian seperti tadi saya sampaikan bahwa apabila nanti kepadatan sudah sangat tinggi di tol Jakarta Cikampek, kita akan mengalihkan kendaraan yang dari arah Bandung di tol Cipularang itu di pintu tol Sadang untuk mengurangi beban ruas tol Jakarta Cikampek. Ya. Karena nanti akan untuk mengurangi crossing di kilometer 66 antara kendaraan yang dari arah Bandung crossing dengan kendaraan yang dari arah Jawa Tengah. Itu salah satu upaya yang kita lakukan. Nah, ini seperti lihat tadi begitu keluar dari tol ini kapasitas jalannya ya tadi walaupun level of service-nya turun tapi tidak drop sekali. Baik, gitu, masih bisa berjalan. Baik itu melalui jalur existing maupun melalui jalur kontraflow yang kita siapkan. Jadi memang salah satu permasalahan ini yang cukup banyak adalah masyarakat kehabisan atau kekurangan saldo untuk pembayaran tol itu sendiri. Demikian, Mbak. Ya, ini gambar juga sudah kami hadirkan Pak di layar kaca setelah melewati tol, situasi terbarunya seperti apa. Ini sudah kami update gambarnya untuk pemirsa TV One tentunya. Dari Pak Aris saya mau minta respon ya dari Mas Ridwan Hanif. Mas Ridwan, setelah diterapkan adanya beberapa sistem rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian gitu, ada nggak sih dampak yang dirasakan oleh Mas Hanif selaku masyarakat yang mudik begitu dari sisi kenyamanan dan juga keamanan ketika akan kembali ke kampung halamannya? Pastinya Mbak ya, karena ketika ada rekayasa lalu lintas itu kan tujuannya nggak cuma memperlancar tapi menambah keamanan juga. Dan saya salut untuk tahun ini saya baca itu sebelumnya kecelakaan itu berkurang sampai 35% ya kalau saya baca itu. Jadi memang rekayasa lalu lintas ini nggak cuma membuat lancar, tapi juga menambah keamanan. Memang terutama untuk one way ini ada sedikit catatan dari saya, banyak orang yang masih bingung ya, karena kan ketika one way kita yang harusnya di jalur itu sebelah kiri, tapi kita harus mengambil jalur yang lawan arah di sebelah kanan. Nah, ketika ada trouble sama mobil kita, bahu jalan itu tetap adanya di sebelah kanan kita ketika kita ngambil jalur dari lawan arah. Karena kalau kita ambil yang sebelah kiri, sedangkan itu jalur yang semestinya itu untuk jalan yang tidak seharusnya, itu kan gapnya sangat kecil ya, sehingga kalau misalkan kita turun itu bisa kesamber. Jadi itu yang mesti diketahui juga bagi para pemudik yang menggunakan jalur one way dan mengambil jalur yang lawan arahnya itu. Nah, ketika ada kenapa-napa, tetap bahu jalannya itu ada di jalur yang seharusnya di sebelah kanannya. Kecuali kalau kita ambil di sebelah kiri, memang adanya di sebelah kiri. Itu aja sih. Dan beberapa rest area ketika kita mengambil jalur one way itu petunjuknya itu tidak seperti yang seharusnya, jadi kita mesti lebih aware dan nggak ada salahnya kita bisa gunakan Google Maps ya, karena beberapa tahun terakhir saya gunakan Google Maps ketika saya pakai jalur one way yang berlawanan arah, itu mereka juga sudah tahu bahwa kita menggunakan jalur lawan arah dan mereka akan mengarahkan kita ke rest area yang ada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri sih. Oke, dari segi kenyamanan apa Mas yang didapat ketika melakukan perjalanan mudik ke kediamannya masing-masing Mas? Ya, yang pertama pasti semakin cepat ya, karena saya bilang tadi
bisa menghemat 2 sampai 3 jam dibandingkan kita tidak mengambil jalur one way ya. Pengalaman saya yang tadinya kalau misalkan hari biasa itu mungkin hanya sekitar 7 jam, tapi ketika one way itu memang dibandingkan dengan musim tidak mudik sama-sama masih 7 sampai 8 jam ya. Tetapi ketika kita tidak mengikuti jalur one way ya, itu bisa jadi 12 jam. Iya. Pengalaman saya itu. Waktu. Jadi bisa 2 sampai 3 jam lebih cepat dibandingkan dengan yang seharusnya. Tapi kalau dibandingkan dengan jalur dengan season yang tidak mudik, kurang lebih sama aja sih ketika one way dan tidak ya. Jadi kita menghematnya itu harus dibandingkan dengan situasi yang sama-sama sedang puncak-puncaknya. Oke, baik. Pak Yayat, ada nggak sih catatan ataupun evaluasi dari performa yang telah disiapkan oleh pemerintah khususnya untuk pada masa arus mudik dan juga arus lebaran? Apa yang kira-kira catatan dan juga evaluasi yang diberikan? Pertama dari sisi koordinasi, memang kelihatannya lebih apik. Jadi dalam konteks mudik ini bukan hanya persoalan transportasinya yang dibahas, tapi pengaturan jadwal hari kerja. Jadi perannya itu betul-betul bisa kita apresiasi dari Kementerian PAN-nya, Kementerian Perhubungannya, Kementerian PU dan semuanya Korlantas selalu ujung tombak di sana. Jadi perjalanan itu bukan hanya mengatur waktu tempuhnya, tapi juga mengatur hari liburnya. Dan tahun ini kan cukup panjang rentang waktunya. Jadi termasuk juga dengan Kementerian Pendidikan, libur anak sekolah. Ini memang sangat luar biasa lah, kita apresiasi. Dan kedua, memang tahun ini jumlah yang mudik lebih sedikit dibandingkan tahun lalu, 146 juta ya. Otomatis ini juga akan mempengaruhi pola perjalanan. Tapi yang perlu kita cermati adalah bahwa persiapan mudik itu bukan sebatas rekayasa lalu lintas, tapi juga merekayasa jadwal perjalanan, jadwal kegiatan, jadwal aktivitas. Jadi ibaratnya seseorang yang melakukan perjalanan itu dia sudah nyaman dan membuat apa yang dinamakan perjalanan mudik yang terencana. Bukan perjalanan yang tergesa-gesa atau sekedar ya bagaimana nanti. Harusnya nanti bagaimana. Itu menjadi catatan penting. Nah yang terakhir yang perlu kita juga cermati adalah perlu kita juga apresiasi kepada kerja keras yang dilakukan. Ada hal-hal yang sangat penting, misalnya tadi katakan jumlah kecelakaan itu tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun lalu itu banyak dramanya. Drama ada kecelakaan travel liar dan sebagainya. Yang tahun ini kalau one way catatan sedikit aja terjadi fenomena pamer jempol. Pamer jempol? Padat, merayap, terjepit, menanti di pintu tol. Antrean cukup banyak. Itu aja catatan kecilnya itu ya. Maksudnya kalau tahun lalu masih bisa ada gratis. Kalau misalnya tingkat kepadatan, trafiknya juga diperkirakan cukup panjang, itu sempat ada diberlakukan gratis. Tapi kalau digratiskan kasihan operator, udah kasih diskon, kalau gratis tambah rugi. Kita lihat masyarakat pun harus bersabar lah menyikapi ini. Pemerintah sudah bekerja keras, tinggal masyarakat menjalankan perjalanannya dengan aman gitu. Oke, kita apresiasi juga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga Polri tentunya untuk menyiapkan jalannya mudik Lebaran 2025 ini bisa berjalan lancar. Semoga nanti sampai seluruh masyarakat ini kembali kampung halaman atau kediamannya masing-masing. Ini bisa sampai aman dan juga nyaman. Itu poin terpenting yang harus diingat tentunya oleh masyarakat yang sedang dalam perjalanan atau akan dalam perjalanan kembali ke kediamannya. Baik, terima kasih banyak Pak Yayat, terima kasih juga Pak Aris, terima kasih Mas Hanif atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Terima kasih Mbak.